Oke Bang, mungkin bisa diceritakan nih untuk keadaannya Kaloi saat ini karena kan agak tenggelam juga seperti itu ya, kabar beliau seperti apa saat ini? Ya, saya selaku pengacaranya ya, untuk sanitar tetap memonitor klien saya ya, baik itu perkembangan kasus maupun perkembangan fisiknya, apakah beliau sehat atau tidak. Karena kalau ada apa-apa, saya selaku pengacara di Baris Krim Mabes tetap menyampaikan berita-berita. Di saat ini secara fisik Dr. Luis itu sehat ya. Oke. Upaya hukum selanjutnya apa sih dari permasalahan Dr. Lois ini? Upaya hukum selanjutnya sampai saat ini berkas masih diteliti ya. Artinya kemarin udah ada BAP tambahan, jadi belum ada berkas dihentikan, belum. Karena ini kan masalah ilmiah ya, bukan masalah seperti masalah 372, 378 penipuan penggelapan yang gampang ada saksi, ada korbannya. Nah, inilah yang perlu dikaji ya, apakah yang disampaikan Dr. Luis itu benar atau tidak. Nah, inilah polisi dan hal ini penyidik Baris Krim Mabes Polri sangat hati-hati dan sangat profesional supaya suatu saat kalaupun berita ini diekspos ya bisa dipertanggungjawabkan dalam hukum. Komunikasi Abang sendiri dengan klien Abang, Dr. Lois seperti apa? Komunikasi saya selaku pengacara, penerima kuasa dan pemberi kuasa Dr. Luis itu ya bagus-bagus saja, tetap saya katakan ya, jangan pergi di luar kota dulu ya, karena ini kasus kan masih tetap berjalan. Tapi ada kesulitan nggak sih dalam proses upaya menjalankan hukuman seperti itu atau proses penyelesaian? Ya, kita kan sudah membuat pernyataan di Baris Krim Mabes Polri, suatu waktu dipanggil, anytime kapan saja, ya siap hadir. Jadi nggak ada istilah, waduh nggak bisa, kecuali kalau memang sakit ya. Nah, kalau kita memang masih sehat, kapan saja dipanggil demi kepentingan hukum, demi kepentingan pemeriksaan, Dr. Luis harus hadir dan saya mendampingi. Tapi ada dampak nggak sih mungkin dari PPKM ini, dari penyelesaian hukumnya itu berdampak nggak sih? Karena PPKM belum selesai juga kan dan diperpanjang. Ya, PPKM memang diperpanjang ya sampai 2 Agustus 2021. Udah itu akibat PPKM ini personil penyidik Baris Krim Mabes Polri kan itu kan setengah ya, nggak semua masuk. Jadi memang mana yang terpenting ya itulah didahulukan. Ya memang terus nggak ditahan, jadi nggak ada dikejar-kejar masa penahanan. Jadi suatu waktu mungkin ini dibuat kembali ya setelah PPKM ya saya selaku pengacara siap. Oke. Kira-kira apa sih yang akan dipersiapkan nanti ketika usai PPKM gitu kan akan melanjutkan lagi ya dalam penyelesaian hukumnya? Ya pertama kita bersyukur dulu kita lihat COVID di negara Kesatuan Republik Indonesia ini sudah mulai menurun ya, kan gitu. Nah, yang dipermasalahkan oleh Dr. Luis kan dia bilang COVID tidak ada. Tapi kalau saya secara pribadi yang mengatakan COVID itu ada. Buktinya banyak orang yang tumbang baik sakit dan meninggal dunia. Nah, nanti ya apa yang disampaikan Dr. Luis benar atau enggak, ya nanti aja pembuktian di Baris Krim Mabes Polri. Kalau sampai nanti ini ke tingkat pengadilan, ya kan semua aja praduga tidak bersalah ya. Dia adalah pengadilan yang menentukan benar atau salah apa yang disampaikan oleh Dr. Luis. Tapi jika di flashback kemarin seperti itu, ada nggak sih sisi dari apa yang disampaikan Dr. Lois gitu, ada benarnya gitu? Karena kan ada yang salah juga tuh, katanya COVID tidak ada, pernyataannya kan dia melontarkan seperti itu. Tapi kan mungkin ada sisi benarnya yang ditelaah oleh penyidik seperti itu. Ya, beliau mengatakan COVID tidak ada. Ya, tinggal beliau pertanggungjawabkan. Ya, beliau pertanggungjawabkan dari sudut pandang mana dia mengatakan COVID itu tidak ada. Ya, mungkin beliau ini mengumpulkan bukti-bukti. Ya, apakah dari wawancara dari ahli ya yang pengalaman dalam bidang kesehatan
atau yang berpengalaman di bidang virus, atau mungkin dia mendapatkan kontribusi dari luar, kita nggak tahu. Nah memang kalau dipandang perlu semua ini akan disampaikan, baik itu debat ilmiah ataupun nanti dituangkan dalam BAB, ya semua akan disampaikan Oke, kebenarannya. mungkin yang terakhir simpulan update dari penyelesaian hukum dan support untuk Dr. Lois sebagai kuasa hukum. Kakak sebagai kuasa hukum Dr. Lois. Ya saya bersyukur pertama di negara kita ini virus orang-orang yang kena COVID sudah makin menurun, ya. Artinya pemerintah ini sudah semakin memperhatikan, ya, termasuk orang yang kena COVID apa sih obatnya biar cepat sembuh, contohnya salah satunya vaksin, ya. Nah jadi saya selaku pengacara tetap nanti mengatakan yang saya ketahui dan saya lihat, menyampaikan kepada Dr. Louis, ya, bagaimana supaya ya melihat kenyataan saja, ya, melihat kenyataan tentang apa yang disampaikan beliau. Saya selaku pengacara, selaku penasihat hukum, ya tetap memberikan aktis yang positif dan nasihat-nasihat yang positif terhadap klien saya supaya tidak pro kontra dalam penilaian masyarakat warga negara Indonesia. Berarti sekarang sudah ada di rumah ya posisinya, dokter? Ya, di rumah. Nice. Oke. Oke.